Perkenalkan, saya Erna Herlina, mahasiswi Universitas Papuan, sekaligus sebagai seorang karyawati salah satu BUMN di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin perkenalkan seorang entrepreneur, Bapak Saiful Anwar. Beliau adalah seorang pemilik perusahaan Pusat Pelatihan Training Motivasi Outbound. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Bu Erna. Nama saya Saiful Anwar. Seperti dikenalkan sama Bu Erna tadi, saya adalah owner dari pelatihan Mitra Sinergi. Saat ini perencanaan strategik sangat penting dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi perusahaan yang tidak memiliki strategic planning, maka perusahaan itu tidak akan bisa bertumbuh. Bapak Saiful Anwar, silakan untuk menyampaikan apa sih kira-kira yang dimaksud dengan planning strategi itu, Pak? Ya, strategic planning itu merupakan suatu usaha yang secara sistematis dan formal sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Biasanya memang sebuah perusahaan itu harus melakukan strategic planning karena memang di awal perusahaan itu merencanakan secara matang. Jadi jangan sampai ketika sudah jalan baru merencanakan. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan itu merencanakan dari awal? Karena memang tujuannya sudah jelas, terukur, terarah, termasuk bagaimana merencanakan SDM-nya, bagaimana merencanakan pemasarannya dan sebagainya. Ya, baik Pak. Jadi perusahaan yang akan bertumbuh itu pasti harus memiliki strategic, ya Pak ya, strategic planning. Cara untuk menyusun strategic planning seperti apa Pak? Ya, ada tahapan awal yaitu persiapan. Persiapan itu membutuhkan analisa kebutuhan. Jadi kita merencanakan apa hal yang diinginkan, misalnya merencanakan tentang SDM-nya, merencanakan tentang keuangannya, merencanakan tentang bahan baku dan sebagainya. Itu di awal tahap perencanaan. Yang kedua adalah membangun komitmen. Membangun komitmen ini biasanya di tataran manajemen. Ya, tataran manajemen kita bicara tentang komitmen manajemen puncak seperti apa, middle manajemen seperti apa, termasuk kepada bawahannya. Nah, ini tahapan membangun komitmen ini biasanya dilakukan dalam pembuatan visi dan misi. Jadi perusahaan itu harus punya visi misi perusahaan, harus punya budaya kerja dan seterusnya, sehingga seluruh yang bekerja, seluruh karyawan yang bekerja itu mereka punya sebuah ikatan, ya, sebuah ikatan yang ikatan ini ketika dijalankan dengan baik menjadi sebuah budaya kerja seperti itu. Baik, cukup jelas sekali ya penjelasan dari Pak Saiful Anwar. Cuma untuk hubungannya Pak dengan SWOT itu seperti apa Pak? Baik, dalam analisa SWOT dalam sebuah perusahaan tentunya kita mengenal sebuah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Dari segi kelebihan mungkin ya, segi kelebihan kita harus punya SDM yang handal tentunya, yang berpengalaman di bidangnya. Karena mencetak SDM yang handal dan berpengalaman saya pikir bukan hal yang mudah, karena mereka perlu pelatihan, perlu training dan seterusnya. Karena itu merupakan modal utama kita. Yang kedua, kita melihat di sebuah ancaman. Ancaman itu kompetitor sangat banyak sekali tentunya. Banyak tantangan di beberapa perusahaan mungkin yang bisa kita lihat. Tantangan ini karena banyak kompetitor di bidang yang sama, ya kita harus bisa berkompetisi dengan baik ya. Tentunya tantangan ini menjadi sebuah peluang menurut saya. Karena bagaimanapun juga dari segi IT misalnya, teknologi, digital dan seterusnya menjadikan kita harus melek semuanya, melek teknologi. Ketika orang lain bisa begini, kenapa kita enggak? Ini sebuah tantangan buat kita. Ya. Dan menjadi peluang juga untuk usaha kita. Selanjutnya, selain peluang, tantangan dan seterusnya, kita lihat ada ancaman. Ancamannya apa? Ancaman itu adalah kendala. Ya. Kendala, tidak semua orang melek teknologi, tidak semua orang bisa melihat peluang dan seterusnya. Karena itu ancaman ini menjadi warning untuk kita perusahaan yang harus dipertimbangkan ketika kita merumuskan strategi. Jadi orang-orang yang orang-orang yang tidak punya ide kreatif, orang-orang yang monoton bekerjanya harus kita evaluasi. Karena perusahaan ini harus lari. Kalau orangnya lambat jalannya dan seterusnya, ini kita evaluasi bersama agar perusahaan ini bisa maksimal lari sesuai dengan visi misi yang telah ditentukan tadi. Itu analisa SWOT-nya. Selain analisa SWOT, apalagi kira-kira aspek yang dapat membuat perusahaan itu lebih maju lagi Pak? Ya.
menurut saya selain analisa SWOT, kita bisa mengenal dua analisa, yaitu analisa internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Internal perusahaan tadi ya, kita bicara tentang SDM, keuangan, dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah analisa eksternal. Analisa eksternal itu lingkungan sekitar, lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan fisik maupun non fisik. Gitu. Selain itu juga kita lihat kondisi perusahaan di sekitarnya, secara geografi, secara sosial, budaya, dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga internalnya baik, tapi kalau eksternalnya kurang baik, kinerja perusahaan akan terganggu. Karena itu sinergisitas antara internal dan eksternal harus mumpuni, harus baik, sehingga perusahaan bisa merencanakan secara matang, secara baik, perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Saiful Anwar, dari maksud sampai dengan contoh-contoh sampai dengan ke analisa SWOT ya. Jadi perusahaan yang baik adalah perusahaan yang punya perencanaan yang jelas dan kemudian memiliki analisa SWOT yang baik juga ya Pak ya. Karena memang SDM itu adalah aset suatu perusahaan ya Pak. Kalau aset ini intinya kompeten, berarti perusahaan itu akan bisa lebih maju lagi seperti itu ya Pak ya. Ya, baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu yang hanya sedikit ini dapat di-share kembali ke teman-teman dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.